kita dengan memuji Tuhan. KPPK 246, setiap langkahku selalu mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Setiap langkahku. Ya, sudah saya bagikan di WA ya, PDA-nya, PDF-nya, di SKC ya. Setiap langkahku. Bisa buka ya? Ya. Nanti kita nyanyi Mandarinnya juga. 1, 2, 3. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Dia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Wanita saja. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Dia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Kaum Adam. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Dia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Mandarin ya, kita coba ya. Mei pu ken sui zu, 1, 2, 3. Mei pu ken sui zu, 重要美不跟随主。主要这样，每步引导你，每步跟随主，谨慎踏上每一步，祷告踏上每一步，这是唯一得胜的路，每步跟随主。每步itu setiap langkah, 跟随 itu mengikuti. 主 itu Tuhan. 重要每步跟随主. Yang paling penting, setiap langkah selalu mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita nyanyi bahasa Indonesia untuk terakhir kali. 3, 2, 1. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Dia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkau yang mengasihi kami melalui putra-Mu Sang Pemenang yang telah mengalahkan kematian, musuh terakhir manusia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini kami kembali berterima kasih untuk kesempatan kami memuji nama-Mu, bahkan sebentar lagi akan membaca, bahkan merenungkan firman. Kiranya persekutuan ini dipimpin oleh Engkau hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca dari kitab Wahyu pasal 4 ya, karena kita lebih dari 11 jiwa di sini, nanti boleh diulang ya. Saya baca ayat 1, kemudian saudara Samuel ayat yang kedua, terus. Tapi setelah selesai dapat dilanjut ke ayat 1 lagi ya. Tapi kita hanya ya membaca satu-satu ayat, walaupun nanti akan diulang karena lebih dari 11
jiwa. Saya akan mulai ya. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala atau bunyi trompet. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepada aku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata.
Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kita bersyukur sudah diberi kesempatan Tuhan membaca Wahyu pasal 4. Nah, Wahyu pasal 4 ini sampai pasal 19, tolong dicatat, itu merupakan hal-hal yang terjadi sesudah ini di ayat 2. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepada kamu, Yohanes, Rasul Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus terjadi sesudah ini. Ingat ya. Jadi di Wahyu itu ada yang sudah terjadi, yaitu pada saat Rasul Yohanes bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia diberi perintah menulis surat kepada 7 gereja yang sudah kita pelajari. Itu yang terjadi ya, pada saat Yohanes dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini, Yohanes menceritakan apa yang dia lihat ya, yang akan datang. Jadi ini belum terjadi. Kalau kita lihat di sini, kemudian setelah itu, nah kalau kita melihat after this ya, kalau bahasa Yunaninya itu metatauta ya. Kalau bahasa Yunaninya metatauta, ini artinya sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Kalau dalam bahasa sastranya itu once upon a time. Ya, pada satu saat, saatnya kapan itu nggak ada, karena dongeng kan. Kalau ini bukan ya, betul-betul terjadi. Nah, dia menggunakan satu kata yang sama. Aku melihat. Nah, kemudian kata sesungguhnya tolong diganti ya, itu lihatlah. Sama tuh katanya ya. Terjemahan bahasa Indonesianya dibuat menjadi sesungguhnya. Aku melihat. Nah, kemudian berikutnya lihatlah. Ya, behold. Ya, idu. Kalau bahasa Ibraninya hine. Jadi ini perintah yang paling banyak di Alkitab sudah saya katakan sebelumnya. Ada 2 kan? 1, lihatlah. Yang kedua apa? Dengarlah. Nah, lihatlah. Sebuah pintu terbuka di sorga. Nah, kemudian telinganya harus berfungsi. Suara yang dahulu pernah aku dengar, yaitu suara siapa? Suara Tuhan Yesus yang berkata kepadaku seperti bunyi trompet. Karena nanti di dalam kitab Wahyu ini ada 7 trompet. 7 apa? Trompet ini bukan trompet yang kita tiup di tahun baru dengan kertas. Ini trompet yang namanya bahasa Ibraninya shofar. Shofar ya. Shofar itu terbuat dari tanduk. Jadi yang meniup trompet di dalam kitab Taurat itu para imam. Para apa? Imam ya. Jadi para imam itu mengumpulkan orang Israel untuk ya bertemu seperti saat ini ya, bukan dengan bel seperti di sekolah, tapi dengan trompet. Dan kemudian mereka juga ya kalau mau berperang mereka juga menggunakan trompet. Ya, masih ingat waktu mereka mengelilingi kota Yeriko, ya kan? Membunyikan apa? Trompet. Nah, kalau kita lihat di sini, nah bunyinya seperti sangkakala. Trompet katanya. Nah, ini perintah, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang harus ya terjadi sesudah ini. Harus ini artinya pasti terjadi. Ya, karena semua ini adalah blueprint ya, ataupun timeline dari Allah. Jadi mata kita memang belum terjadi, tapi di mata Tuhan itu sudah terjadi. Mengerti ya? Karena Tuhan itu kemarin, hari ini, dan selamanya sama. Nah, kalau kita lihat, segera aku dikuasai oleh roh. Jadi kata roh di sini, itu dijelaskan lagi ya, ada 7 roh Allah. Masih ingat nggak 7 roh Allah? Seperti yang di-share oleh P. Rudi ya. Yesaya 11 ayat 2. 7 aspek roh Allah. Saya ulangi, apa saja? Roh Allah, itu namanya. Yang kedua, pasangan pertama, roh hikmat dan pengertian. Ya, itu dipasangkan ya, hikmat dan pengertian. Pasangan kedua, nasihat dan keperkasaan. Pasangan ketiga, pengetahuan dan takut akan Tuhan. Ini tujuannya. Kalau kita makin tahu firman Tuhan, kita pasti makin takut kepada Tuhan. Paham ya? Jadi di sini segera aku dikuasai oleh roh. Nah, kenapa dikuasai roh? Karena Tuhan kalau dia memberikan firman-Nya, perannya itu Allah Roh Kudus tuh. Namanya ilham ya, inspirasi.
Sekarang itu tidak ada lagi Tuhan memberikan inspirasi, tapi Tuhan memberikan kita, tolong ditulis, namanya iluminasi. Kita belajar firman, firmannya sudah ada di sini semua. Kita dicerahkan supaya kita paham. Paham ya? Inspirasi itu tidak ada lagi. Kamu nggak boleh bilang ya Tuhan menginspirasikan saya firman-Nya, nggak ada lagi. Hanya nabi yang pernah diinspirasikan, hanya para rasul yang pernah diinspirasikan. Itu Tuhan menghembuskannya nafas pada mereka, dan pada saat mereka menulis tidak ada salah. Saat mereka menyampaikan firman secara lisan tidak ada salah. Itu namanya inspirasi. Satu kali untuk selamanya. Ingat ya Pak? Ya tidak seperti orang menulis lagu ya, inspirasi. Tidak ya, firman Tuhan itu tidak ada lagi. Nah, kemudian Roh Kudus ini ya menguasai Yohanes Rasul Yesus Kristus. Nah, kemudian kamu lihat lagi di ayat yang kedua, kata yang sama, lihatlah. Ya. Lihatlah. Behold. Ya. Apa yang dia lihat? Suatu tahta. Nah, tahta itu bahasa pemerintahannya tahta, bahasa biasanya itu apa? Kursi. Kursinya raja. Kursinya apa? Ya, seperti misalnya di rapat DPR ya, kursi yang diduduki oleh presiden. Atau di kantor presiden ada kursinya, itulah tahta. Ya, tahta yang duduk di situ, bahasa Indonesianya disebut seorang, padahal dalam terjemahan aslinya tidak ada seorang tuh, hanya ada satu pribadi yang duduk. Ya, seorang tuh tambahan ya, seorang pribadi yang duduk di situ. Nah, kenapa di situ dikatakan duduk ya? Masih ingat Yesus waktu dia naik ke sorga dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak pernah akan melihat wajahnya Bapa. Kita tidak pernah akan melihat wajahnya Roh Kudus, tetapi hanya Yesus. Paham ya? Ini adalah Tuhan Yesus. Ayat ketiga, dan dia yang duduk di atas tahta itu, nah di sini dilukiskan betapa indahnya dan kudusnya dan mulianya. Jadi tiga kata ini harus kita gabung ya. Kadang-kadang kita bingung, apa itu indah, apa itu kudus, apa itu mulia. Kalau mulia artinya kudus, mulia artinya indah. Makanya dilukiskan dengan ciptaan dalam bentuk batu permata yaspis. Nah, yaspis ini ciri khasnya adalah transparan. Tolong dicatat ya, transparan. Dia bisa itu hijau transparan. Kalau sekarang ini, nah seperti ini ya, coba lihat. Botol ini. Nih. Dan ini kan hitam transparan ya. Dia sedikit hitam, ada transparannya. Nah, kalau yaspis itu ada yang menduga hijau transparan. Hijau transparan. Nah, zaman dulu kita tahu nggak yang memberikan warna ya kepada dunia zaman dulu hanya tumbuh-tumbuhan dan apa? Batu. Nah, kalian masih ingat nggak ciri khas negara Belanda apa? Kincir angin. Kenapa ada kincir angin? Saya dulu nggak tahu kenapa kincir angin. Nah, pada satu saat saya dengan Eunice, Elizabeth, dan Henry kami ke Amsterdam, pergi mengunjungi danau yang ada banyak kincir angin. Ternyata kincir angin itu sebenarnya pabrik. Apa? Pabrik untuk menggiling batu. Apa? Seperti zaman dulu orang punya namanya mosak, batu giling kan? Nah, itu anginnya berputar begini, di bawahnya tuh ada batu besar untuk menggiling batu. Nah, batu yang digiling berwarna-warni. Apa? Dan warna-warni itu digunakan untuk ini industri pada zaman itu. Karena teknik kimia pada saat itu belum maju. Belum apa? Nah, Tia kan belajar kimia ya. Itu digunakan batu-batu yang berwarna. Nah, warna kalau kita lihat yaspis itu hijau transparan. Nah, kalau warna sardis, apa warna sardis? Sering dengarkan ada gereja sardis, apa warnanya? Apa warnanya? Sardis itu warnanya merah. Ya, menurut penelitian warnanya merah. Di situ ada satu pelangi, ya, pelangi itu dibuat oleh Tuhan setelah air bah. Ya, pelangi itu lingkungannya seperti ini ya. Warna di atasnya apa? Merah, mejiku, hibiniu.
merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Nila itu indigo, ungu. Bahasa Inggrisnya Roy G beef. Apa Roy? R O Y. R red, O orange, Y yellow, G green, B blue, E indigo, V violet. Ingat ya kayak ngajar Inggris ya. Roy G Beef. Ya, saya dulu dengar dari lagu waktu Yunis masih kecil, ya, Roy G Beef. Ya, warna pelangi itu Roy G. Roy kan nama orang. G titik Beef. Oke. Tidak boleh lupa lagi ya. Nah, pelangi itu melambangkan janji Allah tidak lagi menghukum dunia dengan air bah. Tetapi Tuhan akan menghukum dunia dengan api. Dengan apa? Ingat baik-baik ya. Jadi itu busur ya. Kalau orang itu menerima busurnya Tuhan, dia tidak akan kena panah. Jadi kalau Tuhan memberikan janji, pasti ada tandanya. Ada apa? Nah, Nuh mendapatkan tanda janji keselamatan dalam bentuk pelangi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah itu ada Abraham menerima janji keselamatan, tandanya itu sunat. Sunat. Jadi ada seorang pendeta senior, dia mau berkhotbah, dia tanya sama saya, footnote-nya masih ada. Kenapa ya Tuhan berikan pada Abraham dengan tanda sunat? Kenapa? Ya, karena dia yang menciptakan tubuh manusia. Dan sunat yang Tuhan berikan pada Abraham itu spesifik. Kamu harus langsung disunat, seluruh laki-laki di rumah kamu harus disunat. Jadi yang disunat di rumah Abraham, Abraham paling tua, umurnya sudah hampir 100.